Sin, suruh ngeliput peserta workshop sama pelatihan Scrum di bawah, ntar sama Ois ya. Sekarang? Nanti nunggu gua nikah. Ya elah, masih lama, 50 tahun lagi kali. Iya loh. Mas, Bah, Scrum itu apaan sih? Scrum itu kayaknya semacam kerangka kerja buat pengembangan perangkat lunak. Gitu. Oh. Apalin ya? Enggak ah, Ya elah, beneran tuh buruan ah. enggak ah. Tuh Ois tuh. Yuk. Sekarang udah lagi sama pembicara workshop dan pelatihan Scrum. Dengan Mas siapa? Tian. Mas Tian. Iya. Oke, jadi kesan-kesan gimana nih pelatihan di Bangkok Property? Saya sebenarnya kaget ke undangannya, tapi sekaligus saya bangga karena di Jawa Tengah ini baru baru sedikit ini yang pertama kali mengadakan yang mengundang kami untuk sekolah. Jadi saya banyak berharap di sini sebagai pencetusnya awal mulanya bisa peserta di sana. Oke, jadi pesan-pesannya dua para peserta yang tadi udah mengikuti itu apa? Saya berharap sih peserta nanti lebih tiap harinya lebih dari aktivitinya lebih banyak belajar lagi karena sekarang itu bukan hanya sekedar belajar supaya beres tapi perjalanan dan saya harapnya semakin banyak praktisi Scrum yang lahir dari sekolah ini. Sekarang udah sama pembicara dari workshop dan pelatihan Scrum ya. Jadi dengan Mbak siapa ya? Dinar. Mbak Dinar. Iya. Ya, oke. Kesan-kesannya terhadap peserta yang tadi mengikuti pelatihan dan workshop Scrum itu apa? Jujur sih agak kaget. Kenapa kaget? Karena untuk Scrum ini di Jawa Tengah tuh masih belum banyak komunitas atau penggiat Scrumnya. Untuk di Jawa Tengah sendiri masih jarang. Nah pas begitu masuk ke Purwokerto ternyata antusiasnya besar juga gitu. Apalagi di sini yang saya lihat bukan cuma mahasiswa atau yang anak-anak mudanya nih, tapi yang ikut ada dosen, bahkan ada yang kelihatannya umurnya udah agak lama gitu ya. Nah ternyata masih antusias banget buat belajar Scrum gitu. Jadi kayak gitu sih, agak kaget juga lihatnya. Sekarang udah lagi sama salah satu peserta dari pelatihan dan workshop Scrum ya. Dengan Bapak siapa? Berata, Trias Berata Kusuma. Jadi yang motivasi ikut pelatihan dan workshop ini apa motivasinya? Jadi gini, kalau untuk pengembangan perangkat lunak, jadi di dunia industri software di Indonesia khususnya sekarang itu kan masih banyak yang menggunakan metode waterfall. Cuman kebetulan untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah besar yang berkembang itu mereka rata-rata menggunakan agile, metode untuk pengembangan perangkat lunak yang agile. Nah, salah satunya itu yang banyak berkembang, yang sangat menarik untuk diikuti dan diketahui lebih lanjut adalah Scrum. Jadi dengan harapan kalau saya bisa juga menularkan ke yang lain, untuk diri saya juga bisa lebih belajar lebih baik. Jadi kita tahu bagaimana sih mengembangkan perangkat lunak supaya lebih efektif, efisien gitu, dan dalam tanda kutip tidak mengalami banyak kegagalan gitu, karena selama ini seringkali pengembangan perangkat lunak ini menjadi momok investasi bagi beberapa perusahaan yang sudah memakan biaya yang banyak, ternyata gagal bisa dari sisi waktu yang molor, bisa dari biaya yang membengkak, atau bahkan malah softwarenya nggak jadi gitu. Nah kualitas software ini yang menjadi salah satu yang menjadi kunci perhatian kalau kita menggunakan kerangka